Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dipertemukan dengan bulan mulia Ramadan. Ramadan adalah bulan ujian di mana kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang taat kepadanya untuk tidak makan dan minum di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kemudian kita diuji untuk tidak berkata-kata yang tidak ada faedahnya, termasuk mencela, bergibah, mencaci maki. Ya. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Oleh karena itu, berpuasa itu tentu saja mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Oleh karena itu, perlu ada tips atau cara-cara menjaga kesehatan selama di bulan Ramadan ini. Karena itu saya ingin berbagi kepada sahabat sekalian bagaimana menjaga atau tips menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah bangun sholat qiyamul lail. Ya, ternyata kalau kita dalami sholat malam itu atau qiyamul lail itu, subhanallah, luar biasa manfaatnya, luar biasa kekuatannya, baik dari segi kesehatan, ya, karena dimana waktu-waktu yang betul-betul tidak semua orang bisa melakukannya, bangun di 1/2 malam atau 1/3 malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di waktu-waktu seperti ini, ya, hormon-hormon kita dalam ilmu kesehatan itu terbuka, ya, sehingga itu sangat perlu, ya, pada tubuh kita, yang dimana qiyamul lail itu, sholat malam itu, ya, ternyata luar biasa bisa menambah kekuatan imun yang ada pada tubuh kita. Qiyamul lail juga adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih bahwa beliau turun di 1/3 malam, ya, untuk melihat, ya, hamba-hambanya, siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar, siapa yang memohon ampunan, maka dia akan diberi ampunan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sahur dengan makanan bergizi dan halal. Ya, itu tentunya, ya, tidak boleh menyepelekan sahur sembarangan. Termasuk ketika sahur jangan memakan makanan yang berlemak atau berminyak, ya. Usahakan hindari makanan yang berminyak, karena itu akan mempengaruhi ketika kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, ya, di malam hari menghindari minum es, ya, makanan berkolesterol, ya, berkolesterol tinggi, manis yang berlebihan,
gula pasir yang banyak, dan semua hal-hal yang tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan kita dihindari selama bulan Ramadan. Karena tentunya ini akan mempengaruhi puasa kita, ya, ketika kita menahan makan dan minum di siang hari. Kemudian yang keempat, di malam hari juga kita mengutamakan makan buah-buahan, ya, seperti pisang, ya, terus apel, anggur, kemudian sayur-sayuran, perbanyak memakan sayur-sayuran di malam hari. Nah, yang paling ideal, yang paling cocok, ya, dan ini juga mewakili semuanya adalah kurma. Nah, makan kurma di malam hari, ya, ketika sahur, ya, itu juga paling baik, dan berbuka. Bagaimana, ya, dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Daud bahwa Nabi SAW menyuruh kita, ya, untuk memakan kurma ketika sahur dan berbuka. Nah, itu artinya bahwa tidak main-main itu kurma, ya, manfaat dan khasiatnya luar biasa, ya, baik untuk kesehatan ketika kita menahan lapar dan haus. Ternyata teman-teman sekalian, kurma itu mengandung gula, ya, dimana ketika kita mengkonsumsi kurma pada waktu sahur, maka itu akan membantu kita menahan lapar dan haus, ya, dia akan bertahan lama sehingga kekuatan kita tidak cepat hilang. Berbeda dengan nasi, di mana nasi itu memiliki juga atau mengandung gula, tetapi hanya sebentar, ya, ketika sudah berada di dalam tubuh kita, tidak seperti gula yang dikandung oleh kurma. Kemudian makan makanan yang sehat, ya, ini di malam hari. Terus yang kelima, kalau perlu kita juga mengkonsumsi di malam hari suplemen, ya, penambah tenaga, ya, atau herbal yang terbaik seperti madu. Nah, luar biasa. Madu juga, ya, sebelum tidur sangat baik untuk dikonsumsi sebelum tidur. Kemudian kita bangun, kita konsumsi lagi. Begitupun dengan waktu sahur, ya, sangat baik. Ketika kita bangun, ya, sebelum ada makanan yang lain masuk dalam perut kita, usahakan minum madu, ya, dicampur dengan air hangat. Luar biasa khasiatnya, ya. Silakan sahabat sekalian praktekkan. Anda akan menemukan perbedaan ketika sudah melakukan atau rutin melakukan ini, ya, dimana juga madu itu adalah, ya, herbal yang luar biasa, ya, dimana juga madu adalah herbal yang luar biasa, ya. Itu adalah produk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, sudah tetapkan bahwa madu itu mengobati segala macam penyakit, ya. Kemudian habbatus sauda, ya, kalau ada habbatus sauda bagus juga kita konsumsi di malam hari untuk kesehatan. Kemudian omega 3, ya, gamat, propolis, kismis.
Kalau bagi sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa meninggalkan minum kopi di bulan Ramadan, sekarang sudah ada namanya kopi herbal, ada kopi radix, ada 7 elemen, ada kopi yang produk HPAI. Itu sangat bagus kalau kita tidak bisa menahan tidak minum kopi di bulan Ramadan. Itu juga membantu kesehatan kita, karena setiap kopi yang sudah dibuat oleh perusahaan herbal ini memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan, ya. Banyak minum jahe, kunyit, serai, ya, atau susu kurma. Nah, susu kurma ini juga luar biasa, teman-teman sekalian. Ya, susu kurma yang diolah dari bahan dasarnya adalah kurma, kemudian dijadikan jus menjadi susu kurma. Ya, luar biasa khasiatnya. Apalagi kalau tidak mampu makan kurma secara normal, maka bisa didesain kita buat menjadi jus, sehingga menambah nafsu makan di malam hari, apalagi ketika sahur. Ya, kemudian selanjutnya berolahraga ringan. Yang keenam, berolahraga di pagi hari. Teman-teman sekalian, ya, kalau sudah sholat subuh, jangan usahakan tidak tidur, ya, karena di mana waktu-waktu tersebut itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Dalam ilmu kedokteran itu tidak boleh kita tidur setelah sholat subuh. Alangkah baiknya, ya, di waktu itu kita gunakan setelah sholat subuh zikir, ya. Setelah berzikir, ya, kemudian kita olahraga sedikit, ya, jalan ringan, atau misalnya berjemur, ya. Ya, kemudian setelah itu baru kemudian bisa istirahat. Kemudian yang ketujuh, tidur singkat menjelang zuhur. Ini namanya, ya, tidur kailulah, ya, adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana, ya, beliau senantiasa melakukannya, dan beliau senantiasa mempraktekannya. Ya, beliau tidur sebelum zuhur, ya, sekitar jam 11 sampai pukul 12. Ya, itu sangat baik untuk kesehatan kita. Ya, beliau mempraktikkan ini, ya, sampai beliau bersabda dalam hadisnya bahwa, ya, tidurlah kalian di waktu tersebut, karena syaitan tidak tidur di waktu tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, ini sahabat sekalian yang saya share, yang bagikan kepada sahabat sekalian, yaitu tidur malam. Menjaga tidur malam paling lambat pukul 22. Ya, bangun jam 2. Percepat, ya, mempercepat tidur, kemudian bangun lebih awal untuk kembali lagi qiyamul lail. Ya, ini adalah merupakan tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Apalagi kita sekarang berada di suasana dan kondisi yang betul-betul harus menjaga kesehatan, ya, menambah imun kita,